Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel. Saya mau katakan Anda luar biasa sekali, masih setia mendengarkan informasi melalui channel saya. Luar biasa sekali. Dan saya harapkan Anda semua, teman-teman semua yang ada di rumah atau juga masih setia mendapatkan informasi melalui media saya untuk yaitu Fred Channel. Saya menyampaikan banyak terima kasih untuk semuanya, teman-teman yang ada. Maaf pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab, saya akan jawab. Dan sore hari ini saya ada di tempat usaha saya, yaitu tempat penjualan bunga, dan saya akan memberikan sedikit informasi tentang salah satu pupuk butiran yang saat ini sedang tren dalam penggunaannya. Bukan hanya untuk tanaman hias, tetapi juga untuk tanaman-tanaman lainnya juga digunakan. Dan pupuk ini termasuk salah satu pupuk yang kita sebut dengan slow release fertilizer, atau pupuk yang melepaskan unsur haranya secara perlahan-lahan. Oke teman-teman, kalau kita lihat sini, setiap jenis tanaman itu punya kebutuhan. Dia butuh udara, butuh oksigen, dia butuh sinar matahari, dia butuh air, dia butuh juga unsur hara. Ini penting sekali. Untuk kita mendapatkan hasil pertumbuhan yang optimal, ini perlu dipenuhi semuanya. Salah satu yang paling penting di sini adalah kebutuhan akan unsur hara. Dan kebutuhan akan unsur hara ini kita bisa dapatkan dari pupuk buatan, kemudian pupuk organik, kemudian pupuk lainnya kita bisa dapatkan dari hasil dekomposisi tanaman, kita bisa dapatkan dari situ. Sore hari ini saya akan memperkenalkan salah satu jenis pupuk yang kita kenal dengan Dekastar, yang sekarang dia lebih terkenal lagi dengan nama Osmocote. Osmocote ini disebut juga sebagai pupuk slow release fertilizer. Ya, jadi jenis pupuk yang melepaskan unsur haranya secara perlahan-lahan. Dia dalam bentuk butiran. Seperti ini, ya. Teman-teman lihat, ini butiran kecil sekali. Dan butiran ini dilapisi dengan satu lapisan pelindung yang seandainya teman-teman pendamkan di dalam tanah, dia bersentuhan dengan air, maka air ini akan membantu membuat lapisan pelindung ini menjadi lunak, dan tekanan osmotik di dalam butiran ini menjadi meningkat, sehingga dia akan membuka pori-pori daripada lapisan pelindung ini, dan unsur hara ini akan dikeluarkan secara perlahan-lahan. Jadi ini pupuknya seperti ini, jenis pupuknya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini ada 3 macam pupuk Dekastar atau Osmocote, ya, yaitu saya mulai dengan yang disebut dengan pupuk Osmocote seimbang. Seimbang dalam arti kata bahwa kandungan unsur hara ini 13 ini adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Seimbang, 13 ini seimbang, kadarnya seimbang, jadi sama besar di dalam butiran itu, sama besar. Seandainya Anda ragu-ragu dengan tanaman Anda, apakah yang saya mau pakai, ya, maka ini pilihan yang Anda harus ambil, yaitu mengambil pupuk Osmocote yang seimbang saja. Itu sudah baik, Anda pakai ini, ya. Atau mungkin Anda tidak tahu, teman-teman tanya Anda apa yang saya harus pakai, sini Osmocote yang mana gitu, maka Anda sendiri belum tahu tanamannya seperti apa, sarankan aja pakai yang 13 ini. Jadi NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang seimbang. Kemudian yang kalau kita lihat sini, penggunaannya ini luar biasa sekali. Ini disebut, maaf ya, ada waktu penggunaannya di sini, yaitu kalau tidak salah ini 180 hari. Ya, 180 hari baru selesai. Ini 180 hari, Anda lihat sini, 180 hari itu berarti 6 bulan. Ya, 6 bulan baru selesai. Jadi unsur hara ini dilepaskan secara perlahan-lahan. Jadi kita tahu bahwa kebutuhan tanaman itu
setiap hari itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pertumbuhan tanaman, kondisi pertumbuhan tanaman, kondisi perakaran tanaman, kondisi media. Maka ini kebutuhan itu akan terjawab dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sudah katakan tadi. Ya, tingkat pertumbuhan tanaman. Kalau tanaman muda, maka kebutuhannya itu akan lebih banyak dari tanaman yang sudah umur lanjut, ya. Karena pertumbuhannya sedang pesat, dia membutuhkan banyak unsur hara. Ya, itu jelas. Kemudian ini 180 hari. Kemudian osmokot yang berikut di sini adalah yang kadar nitrogennya tinggi di sini. Ini kadar nitrogennya tinggi, 17 nitrogen, 11 fosfor dan 10 kalium. Ya, jadi ini kalau kita lihat sini nitrogennya banyak, tinggi, dan pupuk osmokot seperti ini akan lebih cocok untuk jenis tanaman yang kita kehendaki pertumbuhan vegetatifnya harus bagus. Pertumbuhan vegetatifnya harus bagus. Saya berikan contoh seperti ini, tanaman jenis ini. Ini bagi saya lebih cocok menggunakan osmokot 17, 11, 10 karena ini dia masih dalam taraf tingkatan pertumbuhan. Yang saya inginkan di sini adalah pertumbuhan daun ini vegetatifnya itu harus bagus. Karena yang saya inginkan di sini adalah daunnya harus indah, harus punya kualitas, dan ini harus bisa cepat tumbuh. Saya gunakan ini, ya, yang nitrogennya tinggi. Dia punya juga kadar fosfor dan kalium. Selain itu, osmokot ini juga ada mengandung unsur-unsur tambahan yang lain, unsur-unsur mikro pasti ada di dalam osmokot. Ya, ini waktu penggunaannya lumayan luar biasa panjang, kira-kira 270 hari. Bukan kira-kira, sudah pasti 270 hari. Jadi itu sekitar 9 bulan baru habis. Bayangkan 9 bulan baru Anda pupuk lagi. Ini luar biasa sekali, 9 bulan. Luar biasa. Baru selesai. Ini osmokot yang kedua dengan kadar nitrogen yang tinggi. Kemudian osmokot yang ketiga di sini, ini dia. Ini yang ketiga, teman-teman lihat sini. Ini nitrogennya rendah. Nitrogennya rendah, fosfornya nitrogen rendah 6, 13, 25. Fosfornya hanya 13%. Kemudian kalium di sini 25%. Nah, kalau ditanya ini sebenarnya untuk apa? Nah, teman-teman lihat, saya berikan contoh ini. Saya punya tanaman Kamboja Jepang gitu. Ini tanaman Kamboja Jepang. Ya, yang saya inginkan di sini adalah kalau bisa Kamboja Jepang ini menghasilkan bunga yang banyak. Yang saya harapkan di sini bunga yang banyak ini. Ya, ini kan di sini yang menghasilkan bunga yang banyak. Oleh karena itu, untuk menghasilkan bunga yang banyak, ya, saya hentikan dulu pertumbuhan vegetatifnya. Ya, pertumbuhan vegetatifnya saya hentikan, yaitu dengan saya memberikan nitrogen yang rendah. Tapi saya tingkatkan, yaitu kaliumnya tinggi, fosfornya tinggi. Saya harus kasih ke tanaman ini sehingga akan meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. Tanaman ini bisa mempertahankan pertumbuhannya, mempertahankan pertumbuhan secara baik karena ini tanaman yang sudah tua. Ya, sudah tua, dia akan memperkuat perakaran tanaman karena ini tanaman tua, dan juga akan mendorong pertumbuhan pembungaan ini akan lebih banyak. Jadi gunakan pupuk seperti ini, pupuk 6, 13, 25. Kemudian waktu lamanya berapa lama? Di sini 180 hari, 6 bulan. 6 bulan baru saya pupuk lagi, kasih pupuk lagi. Jadi ini luar biasa. 6 bulan baru saya kasih lagi. Jadi itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bahwa kadang-kala kita kasih pupuk itu berlebihan. Banyak kita kasih di dalam kepada tanaman, taruh di dalam pot. Tapi jadi pertanyaan, apakah pupuk itu semua diambil oleh tanaman atau tidak? Karena apapun yang kita berikan ke dalam tanah kepada tanaman, kita ingat bahwa ada sebagian yang menguap, ada sebagian yang hilang oleh karena aliran air dia hanyut, hilang. Ada sebagian lagi kecil, mungkin kecil, yang diambil oleh tanaman. Ini tergantung jenis media yang kita pakai. Ya. Jadi kalau jenis media adalah jenis media yang porous, dalam arti kata media yang ringan, maka ini cepat sekali unsur-unsur hara ini akan hanyut dan hilang, tidak diambil oleh tanaman. Oleh karena itu kita usahakan bahwa unsur-unsur hara yang kita berikan kepada tanaman dalam tanah ini bisa dipegang kuat oleh tanah tadi, sehingga pada waktunya akan dilepaskan
kepada tanaman sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Jadi teman-teman, itu yang harus kita ingat. Kemudian timbul pertanyaan lagi, kapan kita menggunakan pupuk ini? Ya, saya sudah katakan tadi bahwa kapan digunakan adalah pada waktu tanaman itu membutuhkan unsur hara, kita harus kasih pupuk itu. Ya, pada waktu dia sedang tumbuh kita kasih. Ya, kemudian aplikasinya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Ada yang katakan bahwa jumlah pupuk yang diberikan ini sesuai dengan ukuran pot. Kalau kita lihat sini, ukuran pot ini sekitar 15 cm kalau nggak salah. Ya, 15 cm, ya sekitar 15 cm. Ada yang katakan sekitar 1 sampai 1,5 sendok. Ya, kalau 1 sampai 1,5 sendok seperti ini kita kasih. Ya, itu. Tapi bagi saya bahwa jumlah pupuk yang kita berikan itu tergantung daripada tingkat pertumbuhan tanaman. Tanaman ini saya katakan masih kecil. Ya, masih kecil sehingga ini menjadi bahan pertimbangan apakah memang harus 1 sendok atau 1,5 sendok. Itu harus menjadi pertimbangan bagi kita. Kemudian juga tergantung media yang kita gunakan. Kalau seandainya media itu termasuk media yang ringan yang tidak bisa mengikat pupuk itu secara baik, maka jelas bahwa jumlah pupuk yang kita berikan juga harus lebih banyak. Tapi kalau misalnya media itu termasuk media yang bisa mengikat pupuk itu secara baik, kuat di dalam tanah, maka itu jumlah pupuknya harus kita kurangi. Ya, jadi itu teman-teman. Ada juga yang katakan bahwa kalau kita menggunakan diameter yang 10 sampai 30 cm, maka ini kita cukup gunakan 2 sendok teh. 2 sendok teh, jadi bayangkan ini kita kasih seperti ini. Kalau misalnya jumlah pot yang besar. Ya. Boleh kita menggunakan ketentuan itu, tapi harus menjadi pertimbangan tingkat pertumbuhan tanaman, jenis media, struktur pertumbuhan akar sudah sejauh mana, dan kebutuhan tanaman untuk unsur hara seperti apa. Itu yang juga menjadi pertimbangan sehingga kita akan menentukan dosis yang tepat. Jadi cara aplikasinya seperti apa teman-teman? Aplikasinya adalah kalau teman-teman misalnya hambur di permukaan tanah, hambur begitu saja, maka ini mungkin dia tidak akan menyatu dengan tanah. Mungkin pada waktu kita siram, ini mungkin dia akan keluar dari permukaan tanah. Oleh karena itu, saran saya di dalam aplikasinya, langsung saya coba, teman-teman lihat sini. Ya, jadi ya, sampai contoh ini ada cukup ini ya. Saya nggak akan gunakan satu pot karena tanaman ini masih tanaman kecil. Ya, teman-teman, yang saya gunakan di sini adalah pupuk ini dengan kadar nitrogen yang tinggi 11. Nitrogen yang tinggi ini perlu saya pakai ini karena dia masih aktif. Kemudian setelah itu kita ambil, ya, ini kita tutup lagi dengan tanah, ya. Jangan sampai dia tidak menyentuh dengan tanah. Ini kita tutup kembali atau ambil tanah yang lain langsung kita pendamkan, ya. Ya, gini kita pendamkan di dalam tanah sehingga tutup di situ. Nah, kemudian setelah itu selesai kita siram. Jangan lupa siram, ya. Air ini penting sekali. Ya, kita tahu fungsi air adalah sebagai pelarut bahan-bahan organik. Jadi kalau kita siram berarti ini akan melarutkan, membuat pupuk ini menjadi lunak, lapisan pelindungnya menjadi lebih terbuka sehingga dia bisa melepaskan unsur-unsur hara tadi. Ya, teman-teman, itu aja. Jadi, kemudian ada cara yang lain di sini yang bisa kita lakukan di situ adalah membuat lubang di beberapa tempat, membuat lubang, kemudian pupuk kita masukkan, membuat lubang, pupuk kita masukkan, kemudian kita tutup lagi, buat lubang. Jadi tidak akan hilang. Nah, itu caranya, cara berikut. Ya, jadi ini kita gunakan karena dia ada pada masa pertumbuhan vegetatif yang sedang aktif, tanamannya masih kecil. Ya, dan kita gunakan pupuk nitrogen
untuk merangsang pertumbuhan vegetatif. Kemudian yang kedua adalah tanaman ini sedang aktif tumbuh, karena itu suhu perakaranmu masih sedikit, sehingga kadar pupuk, jumlah pupuk yang kita berikan juga disesuaikan dengan besar kecilnya tanaman. Nah, kemudian bagaimana dengan memupuk tanaman seperti ini? Ya, kita gunakan adalah pupuk yang tadi, kadar kalium yang tinggi. Kita gunakan kadar kalium yang tinggi karena tujuan kita adalah merangsang pembungaan. Sama halnya kita, karena ini ukuran, saya tidak akan mungkin kasih satu dos seperti ini, karena kita lihat ukuran potnya besar, tidak, tapi kita sesuaikan dengan kondisi pertumbuhan tanaman. Saya akan berikan sekitar 2 sendok, 2 atau 3 sendok di sekitar ini dalam lingkaran tubuh tanaman ini, dan saya pendamkan pupuk, masukkan pupuk sini, kemudian saya timbun kembali. Baik, ya. Ini ukuran pot cukup besar. Ini juga termasuk tanaman tua, ya. Kalau kita lihat tanaman tua ini, tanaman yang sedang mempertahankan dirinya tetap tumbuh, tetap survive, tetap tumbuh, tapi dia masih bisa menghasilkan bunga. Oke, teman-teman, itu aja sedikit tentang osmopot. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dan bisa menggunakan pupuk ini, karena dia simple aja, bisa digunakan berbagai jenis tanaman, bukan hanya tanaman hias, tapi tanaman-tanaman yang lain. Jadi ini Anda bisa dapatkan di sini, tempat saya di sini banyak osmopot. Dan ini saya ini jual, harganya tidak mahal, di tempat saya hanya Rp35.000, tapi hasilnya luar biasa. Bisa mendorong pertumbuhan tanaman, dipakai dalam waktu lama, karena ini termasuk pupuk yang kita sebut dengan slow release fertilizer. Itu aja informasi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua, dan saya harapkan ya teman-teman bisa menggunakan pupuk ini untuk mendapatkan kualitas pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman hias, optimal. Itu aja, sampai kita ketemu, dan jangan lupa subscribe. Bye.